gitu. Ini mau goreng apa nih Bang? Ini goreng cilung crispy Bang. Cilung crispy. Ini masih yang apa? Berbentuk lembek apa setengah matang gitu kalau orang bilang. Kalau adonannya sendiri ini apa sih Bang? Ini kita pakai telur sama tepung sagu. Ini gede amat ya? Iya. Maaf ya. Gede amat ini berapa duitin? 2000-an. 2000-an. Murah Bang. Ini crispy-nya dari mananya nanti? Nanti pas digaringinnya aja luarnya. Jadi kayak apa? Rekes aja gitu pas digigit. Udah ditelorin? Udah ini. Oh ini yang itu telur? Ini mah minyak. Oh minyak. Ini biar gak lengket aja gitu. Oke. Goreng aja ya. Oke. Ini kita mau garingin dulu cilungnya. Cilungnya beda ya sama tempat-tempat yang lain ya Bang ya? Gak bakalan ada Bang. Ini udah kayak paha ayam ya? Nah itu kok banyak? Kenapa? Banyak. Bawa banyak sih. Bawa 6 botol. Cilungnya sendiri bawa berapa tadi? Tadi itu 120 Bang. Cilungnya? Iya. Tinggal segitu? Iya. Alhamdulillah ya. Soalnya itu yang termasuk best seller juga sih. Best seller cilung. Cilung sama bakso Bang. Cuman kebetulan sosisnya lagi kosong kita ini. Kira-kira berapa lama ini matangnya? Ya asalkan minyak panas banget ya. Garingin paling cuma 4 menitan Bang. 4 menit? Iya. Soalnya kan tebal juga nih. Iya. Ini ngomong-ngomong udah pernah jajalin semua belum nih? Udah ya. Cilung udah kan? Udah. Bihun udah. Rasanya gimana? Enak. Ini gimana? Enak? Satu hidupnya. 4 garing. Ini. Iya. Ini kalau idenya sendiri bisa gede kayak gini dari mana? Gede gimana maksudnya? Ini kan bentuknya udah kayak paha ayam nih. Ah. Kan kalau cilung-cilung tempat lain mah biasanya beda nih Bang. Ya ini mah emang inisiatif kita sih. Jadi kayak menarik aja gitu. Soalnya kayaknya Ya saya emang terinspirasi dari chicken juga sih Bang. Lihat chicken yang paha kayak di Sabana kan ada tuh. Nah, Saya lihat awalnya emang saya jujur dari situ, lihat dari tukang chicken. Paha ayam ada tuh, cuman dia dibikin sama kayak gini persis. Aduh, saya kepikiran gimana gitu kalau bikin telur gulung apa cilung gitu ya dibentuk kayak gini. Alhamdulillah sampai sekarang orang alhamdulillah gitu, ini Pak, orang pada suka cilung. Apalagi kalau dimakannya masih panas-panas Bang, lebih nikmat ini. gue modalnya di aci sama telur doang itu ya Bang ya? Iya. Ini kalau tadi Abang bawa 160 berapa kilo kira-kira Bang? Kita perbandingannya Bang, adonan sagunya kan kita masukin botol aqua tuh. Yang aqua yang ukuran seliter setengah ya. Jadi itu sagunya kita perbandingannya 1,5 kilo sama telurnya 7 butir. Nah itu kurang lebih dari satu kali adonan itu bisa jadi 30 tusuk. 30 tusuk. Telur 7, sagunya setengah kilo. sagunya setengah kilo. Jadi kita perbandingannya ngadoninnya begitu. Ukurannya. Jadi udah ada ukurannya saya. Berarti Bang Tantan tadi bawa 160 kurang lebih 4 kali naik adonan dong. Iya. Kadang saya Bang kalau lagi senggang mah bikin di rumah subuh tuh, top bikin yang setengah matang kayak tadi. Ini kan bisa di rumah bikin dulu tuh. Kadang kan kalau pagi alhamdulillah tuh baru gue nyampe, Bang ada cilung nggak? Kadang kan kalau nungguin dulu lama ya, nungguin dulu ngadonin kadang kan kalau udah stokan kayak gitu kan tinggal goreng aja gitu. Kayak tadi contohnya baru kayak gelar gerobak, Bang ada cilung pesen 7 tusuk. Alhamdulillah sih katanya ya. Cuman nunggu dulu. Untungnya masih udah ada nyetok tadi saya goreng udah dari rumah. Soalnya dia kan ibaratnya 2 kali Bang dia digorengnya. Kita ngegulung dulu, ntar goreng lagi gitu. Ini udah matang ya? Udah matang. Gede ya? Ini gede nih sebenarnya kalau di ini. Ini kalau di Jakarta bisa harga goceng ini satu serius Bang. Iya. Ukuran kayak gini. Ini kalau dijual berapa tadi? 2000. 2000. Alhamdulillah Bang, masih untung Bang.
Ada 50 per 50 lebih. 60-40 lah. 60-40, Iya. modalnya 40. Iya. Alhamdulillah ya. Kalau main di Sagu mah biasanya alhamdulillah Iya, ya. apalagi alhamdulillah sagu mah kan emang nggak terlalu ini lah. Sagu sekarang murah lah, cuman 8.000 sekilo. Berarti kan saya perbandingan setengah kilo 4.000 berarti kan. Iya. Mana ya semua ya? Udah pada masuk ya? Mang Tantan. Ya. Nih biar teman-teman tahu nih, kalau jualan telur gulung sama cilung persentasenya berapa sih? Kalau misalnya contoh nih telur gulung nggak pakai air, kalau Mang Tantan kalau pakai air kira-kira berapa persen? Kalau setahu saya nih ya, soalnya kan saya pernah ngalamin juga dua-duanya gitu ya. Hah? Kalau ibaratnya kita taruhlah misalkan kita mecahin telurnya 5 biji misalkan, kalau kita pakai air segelas itu kurang lebih bisa jadi 100 tusuk jadi lah. Itu kalau pakai air bang. Ya cuman ya jatuhnya mungkin dirasa bang. Itu pengalaman saya itu ya. Soalnya dulu saya ngerasain yang beli itu ada yang ngomong begini, bang, oh yang kemarin mah rasanya begitu, kok yang sekarang mah beda. Oh kata saya balik. Ya dari situ ya semenjak ada omongan gitu saya langsung berubah ke yang nggak pakai air. Nah itu cuman paling jatuhnya kita paling dari 5 butir itu ya kurang lebih bisa jadi 40 tusukan lah. Itu sih awalnya. Nah pulang itu. Jadi berapa persen Mang Tantan? Kalau misalnya pakai air nggak pakai air kurang lebih. Kalau modal berapa persen? Kalau yang pakai air ya bisa jadi 30-70 bang. 30-70 Ya, modal kalau 30. yang nggak pakai air ya 60-40 lah. 60-40. Iya. Jadi masih nggak pakai air pun alhamdulillah masih untung lah. Ya itu ya kalau pakai air ya. Itu mah aduh. Untungnya kebangetan. Ini salah satu trik pelanggan biar balik lagi atau gimana Mang Tantan? Ya Kunciannya atau gimana nih? Iya, emang kita nyasarnya ke situ sih Kak. Karena kan kita kan yang diprioritasin ya langganan dulu Bang. Kan kalau kita udah istilahnya langganan udah suka sama telur gulung kita kan otomatis kita pasti dia nyarinya ya kesini lagi balik lagi lah gitu kan. Jadi lebih mempertahankan rasa ya, Iya, Bang, ya? betul sekali. Tadi Telur gulung aja tuh 2.000. siap. Saya berarti itu Ya. 4.000. Gampang baliknya di rumah ya bro dong. Hah? Gampang. Ya. Lembang beto. Nya deket dia kan? Jauh.